Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV, apa kabar? Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali di hari Senin kita kembali menjumpai Anda dalam talkshow bijak hari ini, tepat di tanggal 6 September 2021, jam 9 sampai jam 10 pagi nanti ya. Dan kita ingatkan juga pemirsa untuk memfollow seluruh media sosial kita untuk mengupdate informasi dan juga menyaksikan program yang disaksikan atau disuguhkan oleh Sultan TV di Instagram kita @sultantv.co dan juga berita Sultan TV, dan YouTube kita sultantv.co dan Sultan TV Live, dan juga fanpage Facebook kita sultantv.co. Luar biasa sekali di pagi hari ini kita akan membahas isu yang seksi dan juga sangat kalau kita lihat ramai dibicarakan terkait dengan interpelasi Formula E di DKI Jakarta. Luar biasa di pagi hari ini saya merasa sangat terhormat di line Zoom meeting kita sudah terhubung dengan juru bicara DPP PSI Dewan Pengurus Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Pak atau Bro Andre Vincent Wenas ya. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Semua pemirsa dari Sultan TV ya. Sehat Salam ya, Pak? solidaritas semuanya. Wes, mantap. Sehat Pak? Sehat walafiat, alhamdulillah. Oke, Pak Andre, kita akan bahas soal tema yang sangat seksi, dan juga ini kemarin kalau tidak salah saya juga baca di awak media bahwa banyak juga nih yang mengirimkan karangan bunga untuk interpelasi ya, mendukung interpelasi terkait dengan Formula E. Namun sebelumnya disapa-sapa dulu barangkali Pak Andre untuk pemirsa Sultan TV dan juga kawan-kawan dari PSI, silakan. Iya, kepada semua pemirsa dari Sultan TV, selamat pagi Indonesia, karena ini bisa dijangkau ke seluruh dunia malah ya, karena lewat YouTube sama Instagram juga ya. Kita tetap optimis di tengah pandemi ini. Hidup lebih smart ya, harus bisa menjaga kesehatan. Amin. Dan jaga anggaran supaya tidak boros-boros. Mengawal anggaran ya Pak Andre. Harus dong. Harus, oke. Nah, Pak Andre, kalau kita lihat terkait dengan rencana diselenggarakannya Formula E begitu ya, ini kan kalau tidak salah sudah digagas oleh Gubernur DKI Jakarta, oleh Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2019. Nah, kemarin saya juga sempat menyaksikan YouTube Bro Andre juga ya, ini menanggapi terkait dengan interpelasi Formula E yang kemudian juga ada beberapa fraksi juga yang mengatakan ini merasa keberatan begitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Andre, kenapa sih kemudian dari PSI dan PDIP kalau tidak salah ya, ini mengajukan interpelasi Formula E kepada Pemprov DKI, kenapa? Iya, sebetulnya ini kan adalah suara rakyat ya, yang sudah para pembayar pajak. Kalau interpelasi di DPRD DKI Jakarta berarti warga Jakarta yang ingin adanya kejelasan tentang status anggaran mereka yang dititipkan ke administrasi Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini harus dijelaskan bahwa interpelasi ini adalah satu upaya dari para wakil rakyat kita untuk meminta keterangan sesuai dengan tuntutan rakyat yang minta juga kejelasan. Ya, itulah makanya diajukan interpelasi ini terhadap program yang punya dampak strategis. Karena apa? Karena anggarannya begitu besar dan tentu saja ini menjadi strategis dan berjangka panjang sampai melewati masa jabatan gubernur yang sekarang. Tentu itu menjadi strategis dan itu memang harus dipertanggungjawabkan. Kalau wakil rakyat kita tidak bersuara, ya mereka bukan wakil rakyat, mereka menjadi wakil pemerintah nantinya. Oke, PSI dan PDIP yang sudah mengajukan interpelasi begitu ya, Pak Andre? Iya, betul. Sementara ini ya. Sementara ini. Tapi kita optimis, lobby-lobby terus berjalan supaya ada fraksi lain yang juga ikut bergabung di dalam gerbong suara rakyat ini. Oke, baik. Nah, Pak Andre, sejauh ini bagaimana kemudian tanggapan dari Pemprov DKI sendiri terkait dengan interpelasi ini? Ya, Pemprov sementara ini melihat itu memang hak dari para wakil rakyat ya. Walaupun memang ada upaya-upaya, ya katakanlah upaya politik ya, untuk menggalang semacam koalisi yang membatalkan interpelasi ini. Nah, itu yang kita juga masih perlu memberikan penjelasan-penjelasan, karena kita tidak paham kenapa mesti ditolak interpelasi ini. Karena itu hal yang wajar dan biasa-biasa saja sih sebetulnya.
Karena rakyat yang minta untuk dijelaskan, ya gubernur sebagai pimpinan dari eksekutif itu ya harus menjelaskannya kepada publik gitu lewat forum interpelasi ini. Oke, baik. Nah, kalau tidak salah, anggaran pertama juga ini sudah digelontorkan sekitar 343 miliar rupiah, begitu ya Pak Andre. Ya, ini kan angka yang juga cukup besar, begitu. Apalagi kalau kita tarik terhadap kasus pandemi COVID-19 yang juga masih melanda di tanah air dan juga di Indonesia, khususnya DKI Jakarta juga, ini kan termasuk daerah yang juga tinggi untuk kasus COVID-19. Kalau Pak Andre melihat ini seperti apa, Pak? Nah, justru itu pertama dari memang programnya sendiri ya, kalau kita lihat itu tidak ada di dalam yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah gitu ya. Tiba-tiba muncul di tahun 2019, itu satu, boleh dikatakan kejanggalan ya, keanehan. Kedua, ditambah lagi di tengah situasi pandemi ini, tentunya ada prioritas yang harus dibikin skalanya ya, mana yang lebih penting gitu. Nah, negara aja sudah melakukan banyak sekali adjustment atau penyesuaian-penyesuaian gitu. Nah, tentunya ini harus segera disikapi secara positif oleh eksekutif. Nah, legislatif yang fungsinya adalah mengawasi, tentunya harus menjalankan fungsinya secara baik. Fungsi kontrol ini ya dilakukan. Sementara ini oleh rekan-rekan dari PDIP dan PSI menanyakan bagaimana anggaran ini, apakah bisa direalokasi untuk penyelamatan warga Jakarta dulu yang satu mengalami kesusahan akibat pandemi dari sisi kesehatannya, yang kedua tentunya dari sisi ekonominya karena seringkali mengalami lockdown, tidak bisa kemana-mana, aktivitas perekonomian juga mengalami, boleh dikatakan dalam tanda kutip itu stagnasi ya. Nah, ini perlu pemerintah turun tangan untuk membantu mereka dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang memang lebih karitatif, tetapi itu yang dibutuhkan dalam masa-masa krisis seperti ini gitu. Oke, baik. Nah, sejauh ini apa kemudian yang menjadikan alasan mungkin fraksi di luar PSI dan juga PDIP yang kira-kira menolak interpelasi Formula E? Kenapa, Pak Andre? Iya, itu mesti ditanyakan pada mereka ya. Tapi sejauh yang kita pantau, mereka menanyakan kenapa nggak bicara aja langsung. Nah, ini justru ini yang bertanya adalah rakyat atau warga Jakarta. Jadi forum yang disampaikan oleh rekan-rekan dari wakil rakyat kita di PSI dan PDIP adalah meminta supaya Pak Gubernur itu menjelaskannya kepada publik. Makanya forum itu adalah interpelasi, forum bertanya, kalau istilahnya apa itu, forum tabayun begitu ya istilahnya ya. Bertanya supaya dijelaskan, kalau misalnya pemerintah provinsi atau Pemprov atau dalam hal ini Pak Anies Baswedan, Pak Gubernur Anies ini begitu yakin bahwa program ini bermanfaat, saya kira ini forum yang sangat baik ya, positif bagi Pak Gubernur untuk menjelaskan secara detail, rinci, dan meyakinkan kepada publik bahwa program yang dipercaya oleh Pemprov sangat baik yang Formula E ini, ya dijelaskan saja kepada publik apa adanya. Bagaimana hitung-hitungannya, bagaimana dampaknya ke depan, dijelaskan kepada siapa? Kepada publik, lewat forum interpelasi, didengarkan oleh para wakil rakyat yang disiarkan secara terbuka. Oke, nah kalau kita hitung dari fraksi PDIP dan PSI ini yang sudah mengajukan interpelasi, butuh berapa suara lagi Pak Andre ketika misalnya kita bisa menyelenggarakan interpelasi itu? Ya, untuk mendaftar atau membuka jalan interpelasi itu kan perlu 15, ya perlu 15 untuk meregistrasi itu interpelasi itu, dan itu sudah tercapai. Tinggal sekarang ini perlu paripurna yang membutuhkan setengah plus 1. Jadi kalau Jakarta itu ada 106 ya, 106 kursi, berarti 53 plus 1, 54. Oke, 54. Nah, kita sekarang udah ada 33 yang menandatanganinya, tinggal lobby-lobby terus berjalan. Ya kita optimis dengan dukungan rakyat ya, warga Jakarta khususnya, bahwa interpelasi ini memang harus digulirkan. Itu satu presiden yang baik sebetulnya demi pengelolaan administrasi pemerintahan daerah yang transparan, profesional, bersih, sebagainya. Oke, baik. Apakah kemudian fraksi PSI sendiri, kalau misalnya ada mungkin fraksi juga di luar PSI dan juga PDIP yang seolah-olah
menolak, kemudian tidak setuju dengan interpelasi, menutup-nutupi begitu ya, tidak setuju. Apa kemudian yang dilihat dari PSI? Apakah kemudian ada beberapa hal yang ditutupi dari penganggaran Formula E atau seperti apa? Itu persepsi yang akan diterima oleh publik tentunya ya. Kenapa tidak mau interpelasi, kenapa tidak mau dibuka di dalam satu forum formal tanya jawab ini? Ini forum tanya jawab sebetulnya yang biasa saja, karena apa, proses untuk bertanya ini tadi yang diminta oleh beberapa pihak gitu ya, itu udah berkali-kali kan disampaikan tahun 2019. Pertama tidak ada di RPJMD, sudah disuarakan kenapa ini tidak ada di RPJMD, tiba-tiba muncul programnya. Kemudian juga masih tahun 2019 ada Pergub 83 ya, yang menugaskan Jakpro sebagai penyelenggara kegiatan Formula E. Itu juga dipertanyakan. Kenapa? Karena Jakpro membayar komitmen fee untuk pelaksanaan 2020. Rencananya 2020 Juni kan pertama tuh. Pembayaran tadi yang sekitar 360 miliar. Ini APBD. Kemudian katanya dulu ada rencana untuk melibatkan swasta supaya tidak terlalu melibatkan APBD. Pada kenyataannya sekarang ini 100% APBD. Bukankah itu satu hal yang layak untuk ditanyakan? Kenapa uang rakyat tadi yang mungkin katakanlah 50% uang rakyat, 50% swasta, tapi sekarang jadi 100% uang rakyat semua. Itu kan satu hal yang juga saya kira pantas untuk ditanyakan dan memohon penjelasan. Dan dalam feasibility studies yang disampaikan awal itu tidak cakup seluruh biaya yang harus dikeluarkan, sehingga menjadi, kita tahu semua di pemberitaan sangat luas bahwa BPK mengeluarkan temuan ini bahwa perhitungan biayanya itu belum komprehensif lah, begitu katakannya. Nah ini harus diperbaiki. Nah feasibility studies yang perbaikannya ini belum pernah disampaikan lagi. Itu yang ditanyakan terus oleh para wakil rakyat kita yang saat ini mengajukan interpelasi, bukan? Karena feasibility study itu kan studi kelayakan, studi yang menyatakan apakah event ini layak apa tidak, begitu kan? Namanya juga studi kelayakan. Nah, bagaimana kalau ini belum disampaikan, ya kita belum ada kejelasan status apakah Pemprov ini yakin bahwa event ini layak apa tidak. Studi kelayakannya juga belum disampaikan, gitu ya. Jadi dari peristiwa ini kan juga satu hal yang pantas untuk ditanyakan dan harus dijelaskan bukan kepada PSI atau PDIP, dijelaskan kepada publik lewat forum interpelasi. Itu penjelasan kepada rakyat sebetulnya, pada publik gitu ya. Nah, ditambah lagi sekarang ini pendapat-pendapat tadi ditanyakan ya, ada beberapa komentar ya seperti yang Sis Dea tadi barusan tanya, teman-teman dari PKS misalnya, yang berkomentar bahwa interpelasi itu akan menimbulkan gap katanya antara eksekutif dengan legislatif kan. Nah ini sebetulnya satu hal yang agak aneh juga ya dalam hemat saya. Kenapa? Karena legislatif dan eksekutif itu memang harus ada distansi, harus mengambil jarak. Karena prinsip dalam berdemokrasi kita kan adalah trias politika, pemilahan, pembagian kekuasaan menjadi 3 lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsipnya antara ketiga lembaga ini terjadi yang namanya check and balances. Check and balances ini harus ada distansi, harus ada jarak. Tidak boleh dalam tanda kutip itu kan terlalu akrab. Justru kalau terlalu akrab, bagaimana dia melakukan fungsi kontrolnya? Bagaimana dia bisa mengkritik, bagaimana dia bisa memberikan saran-saran yang konstruktif dalam artian yang tajam begitu ya. Nah, itulah kemungkinan yang terjadi. Selain pertanggungjawaban dari rasionalitas ekonominya, juga kita melihat ada gerakan-gerakan politik dari sementara pihak, tentunya dari Pemprov yang mengundang 7 fraksi itu untuk makan malam, makan malam-malam atau makan malam di kediaman resmi. Itu juga satu hal yang perlu dikritisi secara konstruktif juga, bahwa sebetulnya agak tidak pantas ya lembaga yang setara secara politik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini kan setara kan kedudukannya. Itu harus bertandang malam-malam hanya untuk artian kegiatan politik untuk menolak interpelasi. Yang alasan penolakannya sendiri juga tidak jelas kenapa. Kenapa? Karena belum dijelaskan kenapa mesti menolak itu.
Menolak apa? Menolak Formula E. Nah, Formula E sendiri juga belum jelas kok dijelaskan Ya. programnya. Itu kan, jadi ini bermain di atas banyak hal yang tidak jelas. Ini butuh satu lampu sorot yang bisa menjelaskan, memberikan keterangan seterang-terangnya kepada siapa? Kepada publik. Publik mana? Publik Jakarta pada khususnya, dan publik Indonesia pada umumnya, pada secara nasional, karena Jakarta adalah barometer politik, kan? Oke, baik. Ini jamuan makan malam dengan santapan interpelasi Formula E begitu ya, Bro Andre ya. Namun PSI tidak diundang untuk ikut makan malam ya, Bro. Oke, Bro Andre lewat online aja. lewat online saja, baik. Bro Andre, nanti kita akan sambung lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu sesaat. Nanti kita akan masuk ke segmen kedua. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda kembali bersama kami dalam talk show Bincang hari ini. Silakan nanti yang ingin bergabung dan juga langsung bertanya kepada Bro Andre Vincent Wenas ya, selaku juru bicara Dewan Pengurus Pusat PSI Partai Solidaritas Indonesia terkait dengan interpelasi Formula E. Ini yang masih ramai terus dibicarakan begitu. Kalau kita lihat bahwa penganggaran atau juga rencananya ini dari tahun 2019, artinya memang pandemi COVID saat itu belum terjadi di Indonesia. Nah, Bro Andre, mungkin beberapa orang juga atau mungkin masyarakat di luar sana juga ada yang mungkin menganggap bahwa interpelasi ini jangan-jangan untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Bagaimana ini Pak Andre, tanggapan ini? Ya, ini yang perlu dipahami dan klarifikasi ya. Tidak ada poinnya untuk memakzulkan atau istilah dalam Sultan TV menjatuhkan Pak Anies buat apa? Interpelasi itu bukan forum untuk menjatuhkan. Lagi pula Pak Anies sendiri kalau kita timbang, kita lihat ya secara objektif tahun depan juga sudah selesai masa jabatannya, dan proses pemakzulan itu kan panjang sekali ya, dan sama sekali yang saya tahu tidak ada intensi dari PSI maupun rekan-rekan PDIP atau 33 wakil rakyat kita yang mengajukan interpelasi itu ya, sama sekali tidak ada intensi itu. Intensinya yang paling utama, yang jelas sekali dan satu-satunya adalah untuk meminta penjelasan tentang program yang tidak jelas ini gitu. Itu aja sih. Kenapa mesti diselenggarakan Formula E di tengah-tengah pandemi ini dengan alasan-alasan yang tadi sudah diungkapkan sebagian ya. Satu, tidak ada di RPJMD, tidak ada di program strategis percepatan daerah gitu ya. Kemudian
ada pembayaran, tiba-tiba muncul komitmen fee yang dilaksanakan tahun 2020 ya. Pertama 360 miliar, itu pada akhir 2019. Kedua muncul lagi di tahun 2020 ya, itu Jakpro membuat komitmen fee itu untuk 5 tahun. 5 tahun itu artinya melewati masa jabatannya administrasi Pak Gubernur Anies Baswedan. Jadi ini ada program warisan, beban warisan yang harus ditanggung oleh penggantinya nanti. Pertanyaan yang keempat adalah apakah itu fair? Nah, kemudian juga pembayaran yang kedua dari komitmen fee ini sebesar 200 miliar. Jadi total 560 miliar itu untuk komitmen fee ini besar sekali. Lalu kita tahu bahwa barusan ini Pak Gubernur mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 49 ya, yang menginstruksikan supaya bulan Juni 2021, artinya 3 bulan sebelum masa jabatannya berakhir ya, kan dia di Oktober selesai, itu harus terselenggara. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ke enam ini, ternyata di Jakarta ini tidak ada dalam kalender penyelenggara Formula E. Ini kan jadi pertanyaan besar sekali yang mesti dijelaskan, kenapa kok tidak ada di kalender penyelenggara Formula E, tapi kita kok mau menyelenggarakan. Ini satu hal yang perlu dijelaskan. PPKM meningkat di akhir-akhir ini. Akhirnya pemerintah pusat turun tangan untuk menanganinya, termasuk di Jakarta. Sekarang sudah mulai melandai. Tetapi kan dampak ikutannya, yaitu pemulihan ekonomi, kemudian yang lain, sosial, budaya, dan lain, masih perlu waktu dan perlu bantuan dari pemerintah, administrasi pemerintah untuk menolong rakyatnya. Dan bantuan itu tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Itu jelas sekali gitu ya. Kemudian APBDP, kita tahu bahwa Jakarta ini punya 87 triliun awalnya. Setelah disesuaikan menjadi 63 triliun itu turunnya kan banyak sekali. Nah, realokasi ini kenapa mesti diprioritaskan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu menjadi prioritas? Ada hal-hal lain yang perlu menjadi prioritas, membangun sekolah, infrastruktur sekolah, untuk pendidikan anak-anak yang sedang WC umum misalnya, jamban, untuk air bersih, pengadaan air bersih warga. Itu semua kan masih perlu ditolong mereka ini. Ini ada prioritas yang mesti dikedepankan lebih dulu ketimbang balapan mobil listrik yang pembangunan infrastrukturnya pun sebetulnya dalam tanda kutip tidak permanen begitu, tapi telah menelan biaya, sehingga banyak orang yang akhirnya membandingkan dengan infrastruktur permanen yang dibangun di Lombok misalnya untuk MotoGP. Itu wacana publik yang muncul secara natural, karena itu kan rasional saja kan, mereka berhitung semuanya begitu. Publik ini kan sangat cerdas, mereka juga menyampaikan alasannya. Kok yang di sana kita 150 miliar, di sini bisa triliunan, di sana permanen, di sini nggak permanen, itu bagaimana sih? Di sana nggak pakai komitmen fee, padahal itu kalau mau dibilang gengsi atau kelasnya itu kan MotoGP itu jauh lebih tinggi begitu ketimbang Formula E, yang akhir ini kita tahu bahwa banyak pemain-pemain besar, Mercedes-Benz, BMW, Audi, semua check out dari event Formula E ini, sehingga marwahnya begitu kan semakin turun sebetulnya. Nah, hal-hal seperti begini yang perlu dijelaskan. Apa sih sekarang relevansinya? Apa sih urgensinya? Begitu. Dan ini adalah suara rakyat yang mau tidak mau para wakil rakyat kita, yang sementara ini masih diwakili oleh 33 orang di DKI Jakarta ini, untuk terus menyuarakan itu, menjalankan fungsinya sebagai legislatif. Salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan, di samping fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Oke, baik, ini menarik sekali ya. Artinya dari tahun 2019, dari awal perencanaan Formula E ini, belum ada kejelasan dan juga belum ada mungkin penjelasan dari Pemprov DKI sendiri ya, Pak Andre ya, untuk apa manfaatnya, kemudian apa anggaran dan lain sebagainya, belum ada. Ya, mereka menyampaikan bahwa ada yang istilahnya itu dalam proposal itu namanya dampak ekonomi sekian triliun, kemudian juga penjualan karcis oleh Jakpro sekian triliun. Tapi orang bertanya tentang apa sih untungnya? Karena kalau konsep untung itu kan adalah dari segala manfaat dikurangin biaya, selisihnya itu positif atau negatif. Kalau positif itu untung, negatif itu ya buntung.
begitu kan? Jadi kalau ditanya keuntungan itu harus dilihat dari total manfaatnya itu dengan segala biaya yang dikeluarkan atau risiko-risikonya, biaya monetary maupun non monetary. Nah, kalau ditimbang-timbang kan sebetulnya sekarang ini dari sisi monetarinya aja udah kerugi kita, udah rugi besar. Nah, ini bagaimana pertanggungjawabannya? Sementara dugaan soal dampak ekonomi untuk masyarakat kecil, pedagang-pedagang makanan minuman yang bisa berjualan itu bahkan muncul katanya. Pertanyaan kita, mereka mau jualan di sepanjang lintasan sirkuit atau bagaimana, kan nggak mungkin juga. Ya, Jadi oke. ini banyak hal yang belum jelas kita sendiri. Nah itu makanya ditanyakan, perlu ditanyakan secara formal kepada gubernur, dan gubernur wajib menjawabnya kepada publik, menjelaskan. Dan ini sekali lagi saya ingin tekankan supaya tidak ada salah pengertian, tidak ada intensi untuk memakzulkan. Yang kedua, bahwa penjelasan ini harus disampaikan kepada publik, karena ini adalah kepentingan publik, karena uang publik yang dipakai, dan uang publik ini dititipkan di administrasi pemerintahan DKI Jakarta, yang di mana legislator ini dari DPRD ya ditugaskan, diberikan amanah oleh rakyat untuk mengawasinya. Nah sekarang ini inisiatif interpelasi itu adalah sebetulnya menjalankan amanah dari rakyat itu sendiri, dan itu adalah program proses atau prosedur yang formal biasa-biasa aja, nggak perlu heboh gitu loh. Ya. Kalau semuanya itu bersih, kenapa mesti risih, itu aja. Oke, kalau semuanya bersih, kenapa mesti risih? Oke, ini luar biasa ya. Ini kutipan dari Bro Andre. Oke, nah kalau kita lihat dari sekian banyak penganggaran yang untuk dianggarkan untuk penyelenggara Formula E ini, kalau saat ini nih Bro Andre, kira-kira apa sih kemudian yang paling tepat untuk sekian triliun yang sudah dianggarkan tadi, daripada menyelenggarakan Formula E, harusnya Pemprov DKI melakukan apa? Iya, seperti itu udah singgung tadi di depan ya. Banyak program yang lebih prioritas pembangunan sekolah. Katakanlah dengan duit 3,12 triliun ya, yang katanya mau dapatkan, dengan biaya 4,48, kita punya potensi rugi 1,3 triliun. Nah, 4,48 triliun ini bisa dipakai untuk apa? Itu bisa memberikan laptop untuk anak-anak sekolah, itu bisa ribuan gitu kan ya. Bisa memperbaiki sekolah-sekolah, bisa memperbaiki pengelolaan air bersih buat warga yang saat ini kita tahu kan, seorang warga di kampung yang susah di Jakarta ini, salah satu ya saya lupa namanya, itu harus membayar air bersih itu 150.000 per meter kubik ya. Itu jauh lebih mahal daripada air bersih di hotel bintang 5. Itu pertanyaan sederhana, di mana keadilan sosial? Padahal pemerintah atau eksekutif itu salah satu tugas utamanya adalah melakukan distribusi keadilan sosial, bukan? Nah, kalau situasi timpang seperti begini, bagaimana air bersih bisa diberikan kepada warganya? Itu salah satu prioritas juga. Bagaimana jamban-jamban umum di Jakarta ini, boro-boro mereka mau nonton balapan mobil listrik, untuk menuju Jamban tiap pagi aja mereka mesti balapan kok. Ya. Dengan yang lain, karena apa? Kekurangan. Dan itu kan higienitas atau kebersihan ya, sanitasi warga kota itu jauh lebih penting, karena kesehatan ini akan menentukan juga nanti produktivitas warga, dan juga mutu dari warga atau human capital, modal manusia dari warga Jakarta itu sendiri. Jadi saya kira pembangunan Jakarta ini mesti diprioritaskan berpusatkan pada manusia Jakarta itu dulu. Mau dibikin seperti apa sih? Dan di situ sentralnya. Oke, baik. Nah, selain mungkin penyelenggaraan Formula E, juga tentu ada juga banyak sekali mega proyek yang diluncurkan oleh Pak Anies ya, begitu, Gubernur DKI Jakarta. Kita juga tahu bahwa ini sudah juga membangun stadion begitu ya, berskala internasional. Ini juga memakan anggaran yang juga luar biasa begitu, selain untuk penyelenggaraan Formula ini. Nah, tadi kembali sebetulnya Bro Andre juga ini sudah menyinggung terkait dengan pendapat dari anggota fraksi PKS, bahwa Abdul Aziz ini mengatakan pengajuan hak interpelasi hanya akan membuat gap atau jarak, tadi sudah disinggung. Dan melihat juga ini ternyata digunakan dengan cara yang memaksa. Bagaimana Bro Andre tanggapannya? Ya itu cara pandang ya, cara pandang dari teman-teman di PKS. Nah kita melihatnya
apanya yang dipaksa? Bukankah ini adalah hak yang melekat dari anggota dewan dan sebaliknya menjadi kewajiban dari eksekutif itu untuk selalu menjelaskan. Nah, kalau cara pandangnya adalah bahwa forum interpelasi ini adalah satu forum yang sangat bagus yang bisa diselancari begitu ya oleh eksekutif untuk menjelaskan, memberikan penjelasan yang seterang-terangnya, yang sejujur-jujurnya, ya ini adalah satu kesempatan emas bagi eksekutif untuk memanfaatkan forum ini, menjelaskan programnya kepada publik, bukan kepada PSI atau PDIP aja ya, tapi kepada publik. Bahwa begini loh sebetulnya program Formula E itu dahsyatnya seperti begini, keuntungannya seperti begini. Tinggal publik nanti dan melalui wakil rakyat yang akan mendengarkan dalam forum interpelasi itu mencerna secara rasional, masuk akal apa tidak. Kan begitu. Ya. Jadi jangan buru-buru dikatakan dipaksa. Nggak ada yang paksa. Ini memang forum yang formal. Justru saya menjadi agak sedikit jengah begitu ya. Kenapa beberapa pihak ini memaksa dirinya untuk bertandang malam-malam, diberi makan, kemudian menolak interpelasi itu? Bukankah itu memaksa diri? Ya. Apa yang memaksa mereka untuk datang ke sana? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka terpaksa datang? Itu jadi pertanyaan publik juga sekarang ini. Kenapa mesti datang ke sana? Apakah ada constraints, ada ketakutan tertentu atau apa? Ya, itu nanti ya perlu disampaikan, dijelaskan. Ya, jelaskan secara rasional, tapi jangan membuat satu alasan yang sebetulnya terlalu agak mengada-ada ya, mohon maaf. Karena dalam berdemokrasi kita, interpelasi itu hal yang biasa saja. Apa sih susahnya soal kepala daerah? Kalau kita masih ingat ya, Kompas juga mengangkat beberapa waktu lalu perbedaan yang sudah saya sampaikan itu antara misalnya katakanlah Pak Basuki Cahayapurnama. Ada programnya dulu mengenai e-budgeting yang diributkan oleh teman-teman DPRD zaman itu ya, periode 2014-2019. Sehingga mereka mengancam akan menginterpelasi. Disambutnya dengan sangat gembira oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Saya tunggu-tunggu ini interpelasi ini. Ayo dong, ya, akhirnya DPRD sendiri kan yang mundur. Nggak mau interpelasi. Kenapa? Karena dalam forum interpelasi itu satu forum buka-bukaan, forum transparansi, forum di mana publik bisa melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung bagaimana rasionalitas dari satu program dijelaskan oleh eksekutifnya. Nah, kalau eksekutifnya itu yakin program ini bagus, tidak ada kolusi, tidak ada dugaan korupsi, tidak ada nepotisme, kenapa mesti takut? Apanya yang dipaksa? Justru ini kesempatan emas yang harusnya digunakan oleh eksekutif itu untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Nah, kalau tidak bisa menjelaskan dan menerangkan, ini artinya kan mau tinggal tetap di dalam satu situasi kegelapan yang tidak jelas juga jadi. Padahal kita pengennya terang dan jelas. Gitu. Oke, nah Bro Andre, kalau misalnya ada pertanyaan, siapa yang diuntungkan dari forum interpelasi ini? Yang diuntungkan dalam forum interpelasi adalah warga Jakarta, rakyat keseluruhan publik. Ya. Mereka punya penjelasan yang jelas. Dan sebetulnya forum interpelasi ini untuk menyelamatkan juga, karena ini kan fungsi check and balance tadi yang saya sampaikan di awal ya. Check and balance, satu proses memeriksa dan untuk mengimbangi kekuasaan supaya tidak terpusatkan pada satu titik tertentu. Kalau misalnya eksekutif ini mengundang fraksi-fraksi untuk makan malam, terjadi satu koalisi yang menjurus pada kolusi, itu satu obstruction terhadap demokrasi itu sendiri, gangguan terhadap demokrasi. Dan ini tidak diuntungkan. Siapa yang tidak diuntungkan? Semua pihak, termasuk eksekutif, legislatif, dan tentunya yang diwakili oleh legislatif itu publik itu sendiri. Tidak menguntungkan. Interpelasi ini adalah satu forum untuk memberikan satu outlet ya, di mana informasi itu bisa dibuka buat semua dan menyelamatkan siapa? Menyelamatkan semua, bukan hanya warga Jakarta, tapi menyelamatkan administrasi pemerintahan menjadi on track, menyelamatkan legislatif, menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyatnya, menyelamatkan semuanya. Oke, ini secara terang dan jelas begitu ya. Sekali lagi check and balance. Oke, kalau melihat pergerakan sekarang, meskipun kalau kita lihat
Balai Kota ini sudah dibanjiri karangan bunga untuk mendukung hak interpelasi begitu ya yang digagas oleh PSI dan juga PDIP. Kemungkinan ada tidak fraksi lain yang kemudian bergabung dengan PSI dan juga PDIP untuk juga mengajukan interpelasi, Bro Andre? Iya, saya yakin teman-teman atau saudara-saudara kita di PDIP, PSI, di DPRD di Jakarta terus melakukan lobby-lobby politiknya ya, juga Dewan Pimpinan Pusatnya saya kira ya. Karena ini adalah panggilan sejarahnya dan juga amanah rakyat yang harus diemban. Lobby-lobby politik berjalan terus, itu biasa dalam politik dan kita berkat dukungan rakyat ya, masih optimis akan ada beberapa fraksi lain yang akan bergabung dalam gerbong suara rakyat ini. Oke, terus optimis dan juga terus diperjuangkan begitu ya, Bro Andre ya? Itu kan tugasnya, itu memang tugasnya begitu. Nggak boleh tinggal diam. Nggak boleh leha-leha, nggak boleh datang, duduk, duit, dengar, segala macam itu yang dulu sering diledek buat para wakil rakyat ya. Harus bekerja. Oke, baik. Bro Andre, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan tengok apakah kemudian ada pemirsa Sultan TV juga yang sudah mengajukan pertanyaan terkait dengan interpelasi Formula E ini ya. Bro Andre, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Kita masih membahas soal interpelasi Formula E di DKI Jakarta. Masih ditemani oleh Bro Andre Vincent Wenas dari DPP PSI ya, selaku juru bicara DPP PSI. Oke, kita lihat di kanal YouTube sultantv.co, ini sudah banyak sekali yang melontarkan pertanyaan kepada Bro Andre. Dan kalau kita lihat di line Zoom meeting, sebetulnya juga ada yang bergabung ya, peserta lain selain Bro Andre. Namun sambil menyimak begitu ya, ini sepertinya squad PSI ya, Bro. Oke. Salam solidaritas semuanya. Siap, mantap ya. Terima kasih teman-teman yang juga sudah bergabung. Oke, pertanyaan pertama untuk Bro Andre, bisa tidak nih, kalau dari DPRD DKI menampung musyawarah terkait Formula E, tapi tidak melalui interpelasi, bisa atau tidak? Iya, ini harus kita pahami dalam perjalanan kenapa sampai terjadi interpelasi ya. Itu artinya forum-forum tanya jawab, musyawarah seperti biasa itu sudah dilewati semua. Nah, mulai dari katakanlah yang tercatat itu ya dari Oktober 2019 pada waktu KUA PPAS itu mempertanyakan pada Dispora mengenai
prioritas program Formula E ini. Kemudian rapat kerja dengan Dispora pada bulan Mei 2020. Bulan Juni 2020 rapat kerja dengan Dispora dan Jakpro, meminta Jakpro buka kontrak. Paling tidak kepada wakil rakyat. Mereka harus tahu ini kan dananya dana publik 100% yang mau dipakai. Tapi kok proposalnya atau programnya kok gelap-gelapan begitu? Ini kan satu hal yang perlu dipertanyakan. Nah, janganlah kita melihat bahwa kalau wakil rakyat kita mempertanyakan itu semua sebagai satu kegiatan yang mengada-ada, justru itu tugas mereka. Kalau mereka tidak mempertanyakan, kita mempertanyakan mereka. Kenapa kamu tidak tahu? Duit pajak saya kan saya titipkan ke Pemprov DKI untuk kamu awasi. Nah, kalau mereka bertanya, itu artinya mereka sudah menjalankan amanah rakyatnya. Sampai 7 September kita masih ingat kan ramai terjadi interupsi dalam paripurna. Ini udah sampai situasi itu sudah begitu, ya katakanlah heboh lah begitu ya. Saat fraksi PSI itu meminta pertanggungjawaban Pemprov dan Pak Gubernur terkait komitmen fee Formula E. Nah, beberapa kali terjadi, mungkin pasti kan ada yang walk out lah segala macam gitu ya. April 2021 tahun ini, rapat kerja LKPJ tahun anggaran 2020 dengan Dispora minta Pemprov jangan memaksakan. Jadi ini sudah dilewati proses ini. Agustus kemarin ini Rapimgap P2 APBD 2020 udah minta laporan pertanggungjawaban atau laporan keterangan tertulis terkait pengembalian komitmen fee. Dan akhirnya kita semua sadar, mesti tahu persis bahwa Formula E ini satu event yang akhirnya 100% didanai oleh dana rakyat APBD. Tidak terdengar lagi bagaimana peran swasta dilibatkan sebagai sponsor atau apa seperti yang menjadi catatan beberapa wakil rakyat pada waktu usulan ini mau dimasukkan ke dalam tahun anggaran. Kemudian tidak ada dalam RPJMD-nya. RPJMD itu kan satu program yang menjadi prioritas. Seharusnya. Ini nggak ada tiba-tiba muncul begitu aja gitu. Itu satu hal yang harus ditanya secara formal. Dan gubernur ini, sekali lagi pada teman-teman semua yang bertanya ini, tidak menjelaskannya kepada fraksi-fraksi PSI atau PDIP, tapi menjelaskannya kepada publik. Memang, dan tugas dari 33 orang yang sudah mengajukan interpelasi ini, mereka sekedar menjalankan amanah rakyat untuk bertanya. Kalau mereka tidak bertanya secara resmi, tidak mengajukan interpelasi ini, kongko-kongko aja, apakah, pertanyaan saya sekarang, apakah acara makan malam di rumah gubernur ini pada 7 fraksi itu dijelaskan mengenai pentingnya Formula E, dan ketujuh fraksi itu sudah menjelaskan kepada publik, atau gubernur menjelaskan kepada publik tentang Formula E ini. Itu juga perlu ditanyakan, padahal publik pengen tahu kan, apakah dengan kongko-kongko itu, dengan makan malam itu terjadi penjelasan dan keterangan yang seterang-terangnya. Kemudian realitas sosial tentang pandemi ini juga perlu disikapi. Jadi nggak bisa dipandang enteng, ada prioritas lain yang akhirnya tiba-tiba mesti menyusul soal kesehatan. Kemudian juga kita masih kan ada proyek strategis nasional namanya LRT. Kok anggarannya itu jauh di bawah anggaran Formula E yang tidak prioritas? Begitu loh. Ini kan juga perlu ditanyakan. Nah, wakil rakyat yang kritis tentunya akan menanyakan ini dan memberitahu pada publik bahwa ini loh sebetulnya ada program yang jauh lebih penting, tapi kenapa porsi anggaran itu kok lebih kecil? Kemudian dalam hitungan yang menjadi temuan BPK itu tentang studi kelayakannya yang tidak mencakup, tidak komprehensif, itu menunjukkan bahwa kerugiannya itu di depan mata, sangat jelas gitu loh. Karena perhitungan feasibility study atau FS tidak memasukkan total keseluruhan biaya. Nah, kalau dimasukkan total keseluruhan biaya itu jelas rugi kok. Rugi 1,3 triliun ruginya. Nah, uang rakyat 1,3 triliun rugi ini, potensi ruginya bisa lebih besar. Ini menghitung sebelum ada pandemi. Dan begitu ada pandemi ini, pendapatan karcis mungkin akan berkurang, kemudian juga yang namanya dampak ekonomi yang itu juga pasti akan berkurang. Sehingga masukannya tidak menjadi 3,12 triliun, mungkin hanya 3 atau 2,5 atau 2 triliun. Kita juga belum tahu, ini kan juga masih angka awang-awang pemasukan ini, yang namanya dampak ekonomi, angka out of the blue ya, diasumsikan akan masuk sekian. Belum jelas gitu loh. Nah, kemudian juga ini yang juga masalah keadilan ya. Program ini kewajiban mengenai komitmen fee ini akan bablas 5 tahun. Nah, kalau sekarang ini 2020 gagal, 2021 gagal, mau dieksekusi tahun 2022 begitu ya. 5 tahun ke depan itu kan bablas, Pak Gubernur akan habis di tahun 2022 bulan Oktober. Jadi, kemudian 4 tahun berikutnya, gubernur berikutnya yang harus menanggung ini semua, yang jelas programnya dia masih mesti menanggung dampak ikutan atau pemulihan ekonomi, pemulihan kehidupan sosial masyarakat pasca pandemi. Kalau
kalau pandeminya berakhir tahun 2022. Kalau belum berakhir, masih terus sampai 2023, 2024 masih terus Ya. mesti berjuang kita Mhm. untuk melakukan satu kebiasaan baru atau the new normal ini ya. Ini perlu adjustment. Jadi bagaimana prioritas dari seorang kepala daerah itu mengelola ini semua. Ini kan Oke. penting dan itu harus transparan. Salah satu dari tools atau alat transparansi ini yang namanya interpelasi. Mhm. Oke, baik. Oke, luar biasa. Bro Andre, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Seandainya interpelasi gagal dilaksanakan, apa upaya yang disiapkan oleh kawan-kawan PSI dan juga mungkin PDIP untuk mendapatkan kejelasan dan juga transparansi soal Formula E ini? Iya, dalam sistem politik kita, legislatif ini bertugas memang untuk mengawasi, menanyakan. Jadi dia akan terus menanyakan. Nah, saya melihatnya begini, Sis Dea. Fraksi-fraksi lain, ke 7 fraksi lain, atau 8 partai yang lain, kan ada 10 partai ya, di DPRD DKI Jakarta. Ini kan mereka punya hitung-hitungan politik, electoral politics gitu, politik elektoral. Mereka juga akan berhitung, kalau mereka katakanlah ini terus bersikeras untuk tidak mau transparan lewat forum formal interpelasi ini, itu akan berdampak pada mereka sendiri. Itu ada konsekuensinya. Publik itu tidak bodoh. Mereka akan melihat siapa sih sebenarnya yang memperjuangkan aspirasi rakyat secara sungguh, secara jujur, secara beramanah begitu ya, membawa aspirasi rakyat untuk transparansi supaya anggaran yang mereka titipkan, ya, lagi titipkan ya, ini bukan anggarannya Pemprov, ini anggaran rakyat yang dititipkan kepada administrasi pemerintah daerah itu dikelola secara baik demi kemaslahatan masyarakat Jakarta. Dan jangan lupa, apa yang terjadi di Jakarta ini menjadi barometer nasional loh. Sehingga semata Indonesia ini memelototi apa yang mereka lakukan di Jakarta. Dan dampaknya bukan pada electoral votes Jakarta saja nanti, tapi juga akan bisa berdampak nasional. Dan ini akan menjadi hitung-hitungan politik tersendiri bagi fraksi-fraksi lain. Sehingga dengan demikian, saya kok masih optimis ya bahwa akan ada fraksi-fraksi yang bergabung dengan gerbong suara rakyat ini untuk melakukan interpelasi. Dan sekali lagi saya ingin garis bawahi, marilah eksekutif Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan forum ini sebagai forum formal yang menjelaskan segala sesuatunya kepada publik begitu. Sekali lagi, kalau bersih tidak perlu risih begitu ya, Bro Andre ya. Oke. Udah pinter. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Formula E jika misalnya dibatalkan, biaya yang sudah masuk bagaimana nih, Bro Andre? Nah ini satu lagi ya. Sebelum bicara soal dibatalkan itu, kita berjuang sekarang ini untuk uang yang sudah dikeluarkan ya dalam bentuk komitmen fee, bang, garansi itu pasti bisa balik kalau nggak jadi, kan itu hanya garansi. Oke. Nah komitmen fee ini kita melihat bahwa ini program yang tidak perlu. Nah apalagi dalam kondisi pandemi, penyelenggara Formula E atau FAO kalau nggak salah namanya itu ya, itu kan juga nggak buta terhadap situasi global gitu. Kalau saja misalnya katakanlah Pak Gubernur melihat bahwa oh ya betul akhirnya kita mengakui deh di depan forum interpelasi kita batalkan ya, maka tolong Pak Gubernur ngomong kepada wakil rakyat kita di DPRD bantu saya untuk mengembalikan komitmen fee-nya. Saya yakin kok fraksi PSI dan PDIP ini dan juga nanti fraksi lain yang mau bergabung dalam gerbong suara rakyat ini dengan intensi yang baik mau kok bantu Pak Gubernur itu untuk berjuang sama-sama supaya uang itu bisa balik. Karena apa? Di berbagai negara juga akhirnya banyak yang membatalkan selama pandemi ini kok. Dan mereka kan juga kasusnya sama gitu loh. Nggak ada yang nggak perlu pakai uang. Komitmen fee saya juga belum jelas skemanya. Tapi kan pasti mesti dibalikin dulu. Semua ini bukan pandemi lokalan, ini pandemi global kok situasinya. Dan pasti bisa. Dan kalau sampai itu terjadi, mari kita sama-sama legislatif dan eksekutif ini berjuang untuk kepentingan rakyat, mengembalikan uang rakyat itu ke pundi-pundi atau kantong rakyat yang namanya APBD atau kas negara, kas daerah gitu loh. Sama-sama, tapi itu bisa terjadi kalau Pak Gubernur atau Pak Eksekutif itu mengakui bahwa ini, mari kita sama-sama, saya minta tolong dibantu supaya saya bisa ngomong atau sama penyelenggara atau organizer Formula E ini supaya duitnya dikembalikan dulu, kan kita mau batalin dulu. Begitu.
Oke. Itu yang lebih penting sih saya kira, karena selamatkan dulu lah uang rakyat ini, karena rakyat Jakarta sangat butuh itu gitu. Sekarang ini anggaran sudah diturunkan dari 89 menjadi 60-an triliun, itu turun banyak sekali gitu ya, 20 triliun turun, itu perlu dikompensasi gitu. Sekarang ini duitnya dihambur-hambur untuk yang belum jelas, sesuatu yang belum jelas, kan sayang sekali ya. Mhm. Oke, baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bro Andre. Keuntungan apa saja yang kemudian mungkin didapatkan partai-partai yang menolak interpelasi? Wah, ini pertanyaannya agak seperti apa nih ya? Sehingga mereka kekeh menolak interpelasi, padahal mereka mewakili rakyat untuk menanyakan kejelasan terkait Formula E. Silakan, Bro. Iya, ini bagus sekali, justru saya sama pendapatnya. Apa ya untungnya buat mereka yang menolak interpelasi? Ini pertanyaan yang dialami oleh, ya paling nggak saya sendiri juga bertanya, apa untungnya menolak interpelasi? Ya. Apakah dapat makan atau apa gitu? Karena secara politik itu akan sangat merugikan dari sisi elektoral, politik elektoral mereka juga akan pastinya menurun drastis, karena suara rakyat tidak disalurkan gitu ya, amanah dari rakyat itu tidak disampaikan kepada eksekutif. Nah, itu pertanyaan besarnya yang harusnya dijawab oleh sementara ini 7 fraksi itu ya. Apa sih untungnya menolak interpelasi begitu? Nah, kalau ada itu juga bisa dijelaskan secara transparan ya. Apa untungnya menolak begitu? Atau dapat keuntungan dari siapa kalau menolak? Itu mungkin pertanyaan yang lebih tajam gitu ya. Iya. Iya, iya. Apakah ada pembagian kue juga atau seperti apa ini? Jangan kita juga bercuriga ke arah sana gitu, begitu juga ya, Bro Andre ya? Ya, itu spekulasi bebas yang terjadi di publik, bukan? Dan itu sih sah-sah saja, karena publik juga punya rasionalitasnya sendiri, bukan? Oke, Bro Andre, terima kasih banyak sudah menemani pagi hari Sultan TV. Kita membahas terkait dengan informasi yang sangat luar biasa, masih berpolemik dan juga ini masih berlanjut. Dan kita berharap bahwa interpelasi bisa dilaksanakan sehingga tadi ada kejelasan ya, transparansi dan juga kejelasan yang sejelas-jelasnya terkait dengan penyelenggaraan Formula E. Terakhir, Bro Andre, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga barangkali fraksi-fraksi yang masih belum menentukan sikapnya? Silakan. Iya, ini pertama tentu mesti menggarisbawahi dari tema besar dari acara yang disampaikan oleh Sultan TV. Apakah interpelasi itu bertujuan untuk menjatuhkan Gubernur Anies? Jawabannya tidak. Okay. Itu jelas dulu ya. Bukan untuk memakzulkan, tapi untuk minta kejelasan dan keterangan yang sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Supaya bisa jelas dan terang, harus jujur, bersih, transparan. Dan kepada rekan-rekan dari 7 fraksi lain tentunya kita menghimbau dan sangat berharap mereka bisa ikut bergabung supaya konstelasi demokrasi kita ini bisa naik kelas, jadi lebih bermutu begitu. Buat siapa keuntungannya? Buat semua. Eksekutif jadi lebih bermutu, punya kewajiban untuk menjelaskan secara baik dan transparan, legislatif juga bisa jadi lebih kritis dan juga bisa berkualitas, publik mendapatkan manfaat sehingga dana yang mereka titipkan itu dikelola dengan sebaik-baiknya demi keadilan sosial yang terdistribusi dengan baik. Amin. Oke, terima kasih Bro Andre dan juga teman-teman yang bergabung di kanal YouTube sultantv.co. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung di line Zoom meeting bersama dengan Bro Andre. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tentunya kami dari Sultan TV dan juga dari PSI, PDIP akan terus mengawal begitu ya, mengawal terkait dengan Formula E ini. Oke, boleh dibacakan ya? Masih boleh dibacakan Pak Haji Sam? Untuk pertanyaan di line Zoom? Oke, bisa dibukakan kembali? Mungkin sedikit ya tanggapan dari Bro Andre, silakan. Bro Andre, apa langkah selanjutnya apabila interpelasi ini benar-benar gagal atau digagalkan? Tadi sudah ya, ini sama pertanyaannya di kanal YouTube kita. Forum apalagi kira-kira yang akan dipergunakan selain interpelasi ini untuk menanyakan terkait dengan penyelenggaraan Formula ini? Silakan Bro Andre sedikit. Kalau forum lainnya tentunya forum-forum formal, kalender rutin yang ada di DPRD sendiri ya, atau perwakilan daerah kita. Mereka harus terus kritis di dalam rapat-rapatnya. Dan juga saat mereka bertemu dengan para konstituennya, bicarakan beginilah faktanya, beginilah kenyataannya, begini yang kami tahu. Itu bicara kepada para konstituennya pada saat reses dan segala macam.
Saya kira itu forum yang selama ini sudah dijalankan oleh rekan-rekan PSI di DPRD DKI Jakarta dan juga di seluruh Indonesia ya. Jadi berkomunikasi terus dengan siapa yang mereka wakili, yaitu para konstituennya, para rakyatnya. Tapi jangan lupa begitu mereka terpilih, mereka bukan hanya mewakili daerah pilihannya, tetapi mewakili seluruh masyarakat DKI Jakarta. Begitu. Ya. Oke, terima kasih Bro Andre Vincent Wenas, juru bicara DPP PSI sudah bergabung, sudah menemani pagi hari kita. Mudah-mudahan informasi yang sudah kita bagikan adalah menjadi terang benderang juga ya untuk pemirsa Sultan TV. Sekali lagi terima kasih Bro Andre, sehat-sehat selalu, salam untuk seluruh pengurus PSI. Sama-sama, salam solidaritas semuanya. Tetap semangat. Tetap semangat, sehat selalu. Ya, pemirsa Sultan TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Tentunya dengan bahasan dan juga tema-tema menarik lainnya akan kita bahas di besok hari ya, dari hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya, Dea Linta Munggi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Andre. Thank you.